Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini eh, kami dari kelompok 2 tutorial fisika teknik akan membahas soal yang telah diberikan oleh asisten dosen pada tutorial fisika teknik. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Yosef Hasudingan Simanjuntak dengan NIM yang tertera. Yang kedua ada Kevin Christian dengan NIM yang tertera. Yang ketiga ada Yusron Iza Faradisa dengan NIM yang tertera. Yang keempat ada Yusuf Agung Nugraha dengan NIM tertera. Yang kelima ada saya Faiza Bisya Dermawati dengan NIM tertera. Kemudian ada juga Kurnia Dwi Utami dengan NIM yang tertera. Selanjutnya ada Marcelius dengan NIM yang tertera. Ada juga Muhammad Zikriansah dengan NIM yang tertera. Juga Richard Harrison dengan NIM tertera. Ada juga Dediva Caja Nur Idioku dengan NIM tertera. Dan terakhir ada Rizky Puji Lestari dengan NIM yang tertera. Kemudian selanjutnya, masalah yang akan dipecahkan pada pembahasan video kali ini, yaitu seperti terlihat di gambar, terdapat gambar 3 bola yang jari-jarinya di sini 20 cm dengan berat masing-masing 90 Newton, kemudian ditempatkan pada suatu ruangan seperti pada gambar. Kemudian ditanyakan gaya normal lantai dan dinding terhadap benda 1 dan 2. Selanjutnya, pembahasannya akan disampaikan oleh teman saya, Yusron. Oke, aku mau share screen dulu. Sebentar. Apakah udah kelihatan share screen-ku? Sudah. Sudah ya? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan dari kelompok kami, kelompok 2B. Dari soal yang telah diketahui, kita dapat membuat model pada gambar baru, yaitu 3 buah bola yang tersusun seperti pada soal yang tertera. Masing-masing memiliki berat sebesar 90 Newton. Masing-masing memiliki berat 90 Newton, yang kita tahu bahwa berat arahnya ke bawah. Lalu sistem bola ini terdapat di dalam sebuah wadah atau tempat gitu, yang sisi kanan dan kirinya menabrak pada tembok. Lalu di sini kita akan mencari gaya normal yang ada pada bola 1 dan bola 2 terhadap lantai, dan juga bola 1 dan bola 2 terhadap dinding, mencari gaya normalnya masing-masing. Di sini kita tahu, pertama-tama kita bisa mengabaikan bahwa tidak ada bola 3 terlebih dahulu. Oh ya, masing-masing bola memiliki jari-jari sepanjang jari-jarinya 20 cm untuk ketiga bola, jadi sama panjangnya, panjang jari-jari. Lalu pertama-tama kita bisa mengandaikan bahwa bola ketiga ini tidak ada, yang bola di atas. Lalu jika bola 3 di atas ini kita andaikan tidak ada, maka kita tahu bahwa gaya normal terhadap lantai, GNL gitu aja penyingkatnya, gaya normal terhadap lantai itu sama dengan W, yaitu sebesar 90. Lalu gaya normal terhadap dinding itu sebesar 0 Newton. Kenapa? Soalnya dia tidak ada gaya yang mendorong ke arah kanan maupun gaya yang mendorong ke arah kiri untuk bola 1. Maka gaya normal terhadap dinding 0 Newton. Tapi pada permasalahan ini terdapat bola ketiga, yaitu bola dengan karakteristik yang sama dengan bola 1 dan bola 2 yang diletakkan di atas bola 1 dan bola 2 dan membentuk sistem seperti ini. Di sini kita tahu beratnya juga 90 Newton sama untuk bola ketiga. Dan bola ketiga ini memberikan sebuah dorongan terhadap bola 1 dan bola 2
yang arah vektornya yaitu ke sana. Seperti yang digambarkan. Dan arah vektor dari dorongan benda ketiga ini saya sebut dengan theta saja. Dan besarnya gaya yang mendorong ke benda 1 dan benda 2 yaitu 90 dibagi 2 atau 90 Newton bagi 2 itu ya sebesar 45 Newton. Jadi masing-masing benda 1 dan juga benda 2 atau bola 1 dan bola 2 mendapat dorongan dengan arah theta sebesar 45 Newton. Karena gaya yang mendorong bola 1 dan bola 2 ini memiliki arah theta, arah vektor dengan besar theta terhadap sumbu X, maka gaya yang mendorong benda 1 dan benda 2 ini dapat diuraikan menjadi ke arah sumbu Y dan juga ke arah sumbu X. Lalu apa efeknya? Efeknya yaitu proyeksi dari gaya yang mendorong benda 1 dan benda 2 ke arah Y akan memberikan penambahan gaya normal terhadap lantai plus Fx gitu aja, Fy. Lalu proyeksi gaya yang mendorong bola 1 dan bola 2 yang diproyeksikan terhadap sumbu X akan memberikan dorongan ke benda 1 dan benda 2 masing-masing arahnya ke kanan untuk benda 2 dan ke kiri untuk benda 1. Yang ini berarti mengakibatkan gaya normal yang terjadi antara bola 1 dan bola 2 terhadap dinding. Sehingga di sini gaya normal terhadap dinding sebesar 0 Newton ditambah Fx. Dan gaya normal terhadap lantai tadi menjadi 90 Newton ditambah Fy. Nah, kita tahu besar gayanya tadi yaitu sebesar 45 Newton. Lalu di sini kita bisa mencari besarnya theta yaitu dengan menggunakan segitiga. Pythagoras dengan menggunakan segitiga. Kita tahu bahwa ini panjangnya yaitu 2 jari-jari yaitu 20 tambah 20 menjadi 40. Lalu yang ini juga 40. Lalu yang bawah ini terdapat jarak yang pada soal kita tidak ketahui dan di sini diibaratkan menjadi 2x saja. Lalu di sisi kanan dan kiri masing-masing 20 cm dan juga 20 cm. Maka jika kita belah menjadi 2, ini menjadi 40 untuk sisi miringnya. Lalu karena ini dibelah menjadi 2, maka panjang alasnya yaitu 20 plus X. Karena panjang awalnya yaitu 40 plus 2X dibagi 2 menjadi 20 plus X. 20 plus X. Nah, kita bisa mencari panjang sisi sini, aku kasih variabel S aja. Panjang sisi sini, yaitu dengan menggunakan Pythagoras, yaitu 40 kuadrat dikurangi 20 plus X dikuadratkan. Nanti ketemu besar S yaitu 1200 minus 40x minus x kuadrat, atau bisa dilihat di pembahasan yang sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pythagoras bahwa panjang S adalah akar dari 40 kuadrat dikurangi 20 plus x kuadrat dan ketemu hasilnya adalah ini. Mungkin aku buat slide baru untuk atau clear frame aja, ke slide baru aja ini. Nah, dari sini kita tahu tadi bahwa gaya normal terhadap dinding yaitu 0 Newton ditambah 45 setelah diproyeksikan terhadap sumbu X yaitu sebesar 45 cos theta.
cos theta. Dan gaya normal terhadap lantai yaitu sebesar 90 Newton tambah 45 proyeksi terhadap sumbu Y. Yang atas tadi terhadap sumbu X, yang ini terhadap sumbu Y yaitu 90 Newton ditambah 45 Newton sin theta. Jadi kita dapatkan bahwa gaya normal yang terjadi pada persoalan ini yaitu terhadap dinding yaitu 0 plus 45 cos theta atau 45 cos theta saja, dan gaya normal terhadap lantai yaitu sebesar 90 ditambah 45 sin theta Newton. Jika ingin diketahui nilai tetanya, kita sudah mengetahuinya tadi yaitu dengan segitiga sama segitiga siku-siku yang kita tahu tadi bahwa sisi miringnya 40, lalu sisi alasnya yaitu sebesar X plus X plus 20, lalu sisi miringnya yaitu agak panjang ya, 1200 min 40X min X kuadrat. Lalu kita tahu bahwa, maaf ini di akar ya. Nah, kita tahu bahwa nilai cos theta-nya yaitu, cos pi, cos theta, cos alpha yaitu samping dibagi miring, yaitu X plus 20, X plus 20 bagi samping dibagi miring plus 40, sedangkan nilai sin alfa yaitu depan dibagi miring, yaitu akar ini, akar 1200 min 40 min X kuadrat, akar 1200 min 40X min X kuadrat dibagi dengan panjang sisi miringnya yaitu 40. Nah, di sini kita bisa mencari nilai cos ini bisa kita substitusikan ke persamaan untuk mencari gaya normal terhadap dinding dan juga gaya normal terhadap lantai. Namun di sini kita terdapat variabel yaitu X, yaitu jarak antara bola bawah tadi yang kita tidak tahu nilainya, yang kita ibaratkan menjadi 2X tadi, sehingga kita tidak bisa mencari tahu nilai pastinya untuk gaya normal ini. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salahnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebelum ditutup, di sini saya akan menampilkan rangkuman pembahasan tadi. Ya, ini merupakan rangkuman dari pembahasan yang sudah dibahas sama Yusron tadi. Kita bisa menemukan gaya normal pada dinding sebesar ini dengan substitusi yang dilakukan seperti Yusron tadi, sama gaya normal pada lantai sebesar 90 Newton ditambah 9/8 akar 1200 min 40X min X kuadrat. Sedangkan gaya normal pada dinding sebesar 22,5 Newton ditambah 9/8X. Mungkin segitu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.